Kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Masih bersama bintang tamu dan juga para panelis handal kita. Gimana? Masih ingin bertarung dengan Pak Muldoko di pertanyaan-pertanyaan kali ini? Nah, gimana? Zian, seperti apa nih komennya tadi menghadapi Pak Muldoko dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga jawabannya tadi? Gimana ya? Kayak Lebih seru nge-vlog atau lebih seru nanya ke Pak Muldoko? kalau nanya jadi banyak pengetahuan sih gitu ya. Gwen, gimana? Seru nggak? Seru sih, seru. Apa yang paling seru ketemu sama Pak Muldoko? Lucunya sama serunya itu pas dia disuruh nge-vlog. Kayak, Menurut kamu gimana? nggak tahu lucu aja sih, dia suka ngegas gitu. Terus Oke, baik. Ini masih ada tantangan yang akan semakin membuat Pak Muldoko panas. Ready ya guys? Kita akan lanjut ke box yang dipilih selanjutnya nomor berapa? Oke, nomor 4. Nomor 4. Flexing. Kali ini kita berikan kepada Putri Q&A kali ini. Miska, silakan. Pertanyaan saya adalah, menurut Bapak, apa masalah terbesar dari generasi muda Indonesia di negara kita saat ini? Apakah menurut Bapak flexing itu salah satunya? Dan apa menurut Bapak mengenai hal ini? Terima kasih. Itu demonstrasi flexing itu. Apa unjuk sesuatu. Ya. Menurut saya lebih senang unjuk kreasi. Demokrasi. Demonstrasi menunjukkan sesuatu menurut saya untuk apa? Tapi Anda akan lebih hebat kalau menunjukkan prestasi. Oke, sekarang giliran Gwen. Silahkan Gwen. Bapak saat kecil suka bullying ya? Karena makanya bisa jadi tentara dan KSP. Waktu di Pernah ngebully nggak Pak sih waktu kecil? Atau dibully atau yang membuli nih? Senakal apa mungkin? Kita juga ya, mau tahu. kalau dulu kan kita nggak kenal istilah bullying dan bullying begitu. Kita dulu taunya ya berkelahi begitu. Sering berkelahi Pak Muldoko waktu Ya, kecil? kita biasa berkelahi, tapi berkelahi dulu nggak keroyokan gitu. Berkelahi kita ya antara anak-anak kan biasa. Tapi pernah lah itu terjadi. Kang Maman, silahkan. Media sosial kadang-kadang memang jadi ruang flexing, ruang pamer, tapi juga ruang ekspresi. Dan anak muda memanfaatkan itu. Tapi kerap anak muda dihadapi juga dengan cara yang tidak menarik buat saya, Pak. Malah disomasi misalnya. Menurut Pak Muldoko, batasannya di mana nih soal etika kita bermain di media sosial, dan supaya bagaimana pemerintah tidak gampang kupingnya tipis, dikritik sedikit, dijawab dengan somasi misalnya. Iya, oke. Gini Kang Maman, sebenarnya pemerintah, saya tegaskan sama sekali pemerintah itu tidak anti kritik ya. Ya. Ya nggak boleh dalam negara yang demokratis ini adalah fitnah, menyebarkan berita bohong, disinformasi, hoax dan seterusnya. Begini Kang Maman, di dalam mengelola negara itu ada patokannya. Demokrasi dan anarkis itu sangat tipis. Kalau kita tidak bisa mengelola demokrasi dengan baik, ada kecenderungan anarkis itu akan muncul. Dan itu tanpa kita sadari. Maka yang selalu kita jaga adalah bagaimana satu sisi demokrasi bertumbuh dengan baik, pada sisi yang lain stability harus tetap terjaga dengan baik. Kalau Pak Muldoko disuruh bikin prioritas, demokrasi, stabilitas, hak asasi yang paling tinggi yang mana? Hak asasi yang paling tinggi. Setelah itu, Setelah itu demokrasi. stabilitas tetap terbawa. Iya, stabilitas tetap di bawah. Ini menarik sekali ya, tapi yang paling menarik adalah Pak, saya mau tahu ini, adik-adik di sini tadi bisa memahami apa yang mungkin disampaikan Pak Muldoko. Ternyata nggak mudah kan jadi pejabat publik, banyak pusingnya ya Pak, bener Pak? Ya. Banyak pusingnya atau enak ya Pak? Ya, banyak pusingnya ya. Karena itu bagian dari tanggung jawab ya harus dihadapi. Ada yang mau jadi pejabat? Siapa di sini yang mau jadi pejabat? Siapa? Ayo Miska. Miska sepertinya sangat Miska, antusias silakan, nih Mbak. ingin bertanya. Semoga bisa mendapatkan kesempatan kalau bisa. Nah, kalau kamu ditawari jadi pejabat, kamu pengen jabatan apa? Mungkin kalau untuk sekarang
lebih ke edukasi ya, karena Jadi Menteri Pendidikan. Menteri Iya, Pendidikan. Menteri. Kenapa, Oh, iya, Miska? mantap. Karena memang sekarang saat ini kan kami berdua lebih fokus kepada pendidikan, matematika, dan sains. Dan semoga kami bisa membuat suatu perubahan dengan lebih baik ya, Nah, semoga. Raka juga mau nggak jadi pejabat publik? Atau tetap mau jadi tentara? Ya, tetap jadi tentara. Tetap jadi tentara. Kalau Gwen, gimana nih? Jadi pejabat publik ternyata juga nggak mudah. Kamu mau nggak atau tetap mau jadi atlet? Jadi atlet aja. Jadi atlet aja karena nggak mau pusing ya? Iya. Kamu nggak mau jadi menteri olahraga? Boleh. Boleh juga, berarti mau dong ya tepuk Mau, tangan. iya. Berani menerima tantangan. Harus. Kalau Zian, mau nggak? Aku mau tetap jadi pemain sepak bola karena hobi aku itu bermain bola. Hobinya bermain bola. Oke. Kelly Kang Maman, kalau ditawarin tiba-tiba masuk ke dunia politik jadi pejabat, mau nggak? Saya jadi penulis saja. Kenapa Kang Maman? Saya bisa membuat hitam putih sesuatu lewat tulisan. Tetapi tetap harus hati nurani, hitam katakan hitam, putih katakan putih. Iya. Kalau jadi pejabat nggak bisa ya? Saya nggak punya gesture untuk jadi pejabat. Oke. Masa sih Pak Muldoko, Kang Maman nggak ada ya? Ada. Ada dong. Ya, ada. Nah, yang saya senang dari 55 ini semua beragam dan menurut saya inilah konsep merdeka belajar. Iya. Mereka bisa mengembangkan sesuai bakat dan kemampuan. Betul. Jangan gajah disuruh manjat pohon kan, Pak? Tapi betul-betul gajah ya di darat, ikan ya berenang, burung ya terbang. Jangan dipaksa semua harus bisa matematika. Yes. Dan itulah konsep merdeka belajar menurut Ya. saya. Oke. Baik, menarik sekali. Kita akan masuk ke box selanjutnya. Silakan Pak, nomor berapa? Oke, sekarang 2. Box nomor 2, di balik box nomor 2 ada Kepo Plus 62. Nah, di Kepo Plus 62 ini kita mau tahu nih seperti apa sih lebih dalamnya tentang Pak Muldoko dan pikiran-pikirannya yang langsung akan ditanyakan oleh rekan-rekan audiens yang ada di sini dari Universitas Satya Negara. Yang pertama silakan. Kita tahu bahwa sekarang tuh selebgram, YouTuber itu menjadi cita-cita favorit anak bangsa sekarang. Nah, sedangkan menjadi TNI itu menjadi cita-cita yang sudah jarang bagi anak-anak zaman sekarang. Tentunya menyedihkan bagi masa depan TNI yang akan datang gitu. Bagaimana dengan Bapak sebagai Panglima untuk anak-anak bisa menjadikan TNI menjadi cita-cita favorit lagi untuk masa depan TNI yang akan datang gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Menurut saya masih banyak ya keinginan menjadi prajurit TNI. Saya selaku Panglima, mantan Panglima TNI ya tentu kami semuanya berharap bahwa persoalan bela negara itu selalu melekat dalam hati dan pikiran anak-anak muda sekarang. Pertanyaannya, apakah bela negara itu harus memegang senjata, harus mengangkat senjata? Oh tidak. Ya tidak. Karena bela negara itu berkaitan dengan bagaimana memikirkan tentang persoalan kesejahteraan, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan dan olahraga dan yang lain-lain. Jadi semua orang sesuai dengan bakatnya sepanjang itu untuk keluhuran negara dan kebesaran negara, maka itu bela negaranya luar biasa. Seperti itu. Baik. Yang kedua. Jadi di TNI dulu, kenapa sih Pak saksi fisik itu dari atasan ke prajurit dikategorikan jadi bullying? Terima kasih. Ya, kalau nanti dikategorikan bullying, kita nggak bisa, komandannya nggak bisa menindak bawahannya nanti gitu. Jadi memang itu ada tradisi yang terjadi di TNI ya. Kalau bawahan melakukan kesalahan itu dilakukan tindakan fisik ya. Ada tradisi seperti itu. Tetapi bagi kita atasan itu udah punya ukuran. Ukuran batas kemampuannya, ukuran kemampuan dan batas kemampuan. Kalau ada atasan bahwa itu punya tujuan khusus karena benci atau wah itu udah bukan atasan menurut saya itu. Nggak boleh itu terjadi. Terima kasih.